guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini aku akan mengerjakan proyek UAS atau ulangan akhir semester yang parameter penilaiannya adalah yang pertama itu ada database, kedua get post, ketiga CRUD atau CRUD, keempat registrasi dan login, dan yang terakhir itu ada report. Di sini aku pakai XAMPP. Langkah pertama yang harus kita lakukan itu nyalakan dulu Apache-nya, dan aku akan menghubungkan si XMPP ini sama MySQL-nya. Jadi kita start juga. Kalau udah status running dan running, cukup kita close aja karena itu udah berhasil. Setelah itu, kita langsung aja masuk ke Visual Studio Code. Di sini aku pakainya Visual Studio Code, open folder. Aku taruh folder aku itu ada di local disk. Buka XAMPP-nya. Setelah itu htdocs. Aku namain foldernya bila sama penjualan. Langsung select folder aja. Setelah itu pasti muncul tampilan seperti ini. Di sini aku sudah memiliki database yang bernama penjualan. Itu nama foldernya. Ketika kita menjalankan nanti di website, aku mempunyai aplikasi yang bernama sistem penjualan barang berbasis web. Jadi kayak ala-ala kasir gitu. Di sini ada folder penjualan dan banyak macam-macam file di dalamnya. Pertama itu ada admin. Admin itu terbagi menjadi dua, ada modul sama template. Kita bahas satu-satu ya teman-teman dari atas sampai bawah. Nah, yang pertama itu ada modul. Modul itu terdiri dari barang jual, kategori laporan, pelanggan, pengaturan, sama user. Pertama kita harus buka si barang dulu. Nggak harus sih. Nah, di barang ini ada dua file lagi, namanya detail sama edit. Kita buka aja satu-satu indeksnya. Di sini ada detail. Detail itu berisi codingan notifikasi ya guys. Jadi di sini ada detail barang, kita bisa klik balik nanti, otomatis ada notifikasi tambah stok berhasil, tambah data berhasil, hapus data berhasil. Di sini juga kayak ada ID barang. Terus nama kategori, nama barang, merek, harga beli, harga jual, satuan barang, stok, tanggal input, tanggal update. Nah, di sini aku menggunakan CSS dari Bootstrap untuk mempercantik tampilan web kita nantinya. Misalnya, di sini itu kan kita menjalankan mau menambahkan suatu produk di dalam website kita. Misalnya ada produk baru, ketika kita klik OK, pasti ada notifikasi tambah stok berhasil. Terus kalau misalnya kita mau menambahkan data juga pasti ada notifikasi tambah data berhasil. Di sini aku menggunakan get dan seterusnya ke bawah. Pokoknya ini tuh isinya notifikasi-notifikasi yang nantinya setiap kita jalankan pasti muncul notifikasi-notifikasi kayak gini, kayak tambah stok berhasil dan lain-lain. Lanjutnya kita buka indeks. Indeks juga sama isinya sama kayak di indeks. Di edit juga sama isinya kayak di detail. Karena emang fungsinya buat ngejalanin data, tapi munculin notifikasi ibaratnya gitu. Kayak gini nih, ini kan kayak tadi tuh. Terus contoh codingannya tuh kayak gini. Nah, nanti di bagian web yang udah jadi, kalau ini udah jalan, di sini tuh nanti ada tombol insert data. Terus sortir stok kurang, nanti juga ada notifikasinya. Terus ada tombol refresh data. Di sini modul view-nya atau view barangnya itu ada nomor ID barang, kategori, nama barang, merek, stok, harga beli, harga jual, satuan aksi. Yang masing-masing codingannya ini nanti bisa kita jalankan di web kita selanjutnya ya guys. Semua itu udah ada masing-masing fungsinya. Nah, seperti kayak gini. Contoh codingannya kurang lebihnya kayak gini ya guys. Ada end view barang itu terakhir, terus ada di sini tambah barang
modal. Sini kita tinggal input aja sih guys. Misalnya mau nambahin nama barang apa, nah kalau di kategori ini aku masukin tuh cuma ada handphone, laptop, sama apa memori deh kalau nggak salah. Nah sedangkan di nama barang ini kita bebas mau masukin apa aja, misalnya nama barangnya itu ThinkPad Idea, mereknya itu berarti kan ThinkPad, harga belinya misalnya aku beli 5 juta, nah aku jual 6 juta, berarti kan untungnya sejuta. Nanti tuh semuanya ada laporannya di website yang udah kita buat nanti, dan satuan barang, pilih satuan itu, cuman ada piece aku bikinnya, tanggal input otomatis. Terus ini juga ada jual. Itu kita buka aja indeksnya ya guys. Jual. Kayak kelihatan semua. Dijual ini sama aja kayak notifikasi tadi lah. Kurang lebihnya codingannya kayak gini. Ini tuh kayak nanti hasilnya kayak ada tombol keranjang penjual. Nah itu bisa kapan aja kita check out. Terus ya kayak tadi edit data, hapus data, itu ada notifikasinya. Cari barang pun kita bisa nanti. Hasil pencarian tinggal kita enter, otomatis nanti kebaca sama sistem. Di sini ada kasir. Kasirnya itu ceritanya aku, dan kita juga bisa riset keranjang. Kalau misalnya kita udah kepenuhan nih, kita bisa otomatis riset. Di sini ada tanggal, nomor, nama barang, kasir, aksi. Kira-kira semuanya codingannya kayak gini. Sebenarnya sama aja, tapi di sini aku pakainya POS ya, proses bayar dan ke notanya. Kurang lebihnya codingannya seperti ini lah ya. Setelah itu langsung aja kita ke kategori. Ini ada data kategori, yaitu di sini sama aja kayak tambah data berhasil, update data berhasil, hapus data berhasil. Itu kayak yang tadi aku bilang ya, notifikasi. Supaya ini kelihatan semua, kita bisa alt plus delete. Di sini ada masukan kategori barang, kita bisa ubah data. Kan nanti sistemnya itu mau kita bikin CRUD atau CRUD ya. Jadi disinilah kita tempat menyimpan codingannya agar bisa running dengan baik. Di sini ada kategori. Terakhir ya, lagi untuk mempercantiknya, aku pakai CSS laporan seorang pelanggan. Pelanggan itu terbagi menjadi dua, ada detail sama edit. Pertama kita buka aja detailnya dulu ya. Di detail itu ada seperti biasa, di detail barang. Nah, tombol balik ini kalau misalnya kita klik, misalkan kita habis nambah data nih, terus ada notifikasi tambah stok berhasil. Nah, nanti di webnya aku itu bisa kita klik balik, otomatis akan balik ke halaman semula atau halaman awal. Ini juga codingannya sama aja kayak biasanya. Ini terus kita buka di edit. Di dalam edit ini seperti edit yang di atas ya, yang udah kita bahas, isinya seperti ini dan codingannya pun sama aja. Kita lanjut aja ke sini. Ini pun sama, sebenarnya tuh sama aja guys, cuman ada perintah yang berbeda, kadang ada fungsi juga yang berbeda. Jadi kita harus teliti banget kalau ngoding. Ini ada view barang yang tadi juga udah kita bahas di awal. Kurang lebih codingannya kayak gini ya. Setelah itu kita lanjut aja ke pengaturan. Pengaturan itu ada get juga. Ini ada isinya ubah data berhasil. Oh, pengaturan toko. Sini ada pengaturan toko gitu guys. Jadi yang from controlnya itu ada nama toko, alamat toko, kontak HP si pemilik, sama nama pemilik toko yang bisa kita edit nanti di websitenya sesuai kemauan kita. Terus di sini ada user. Di user ini ada apa aja ya? Member edit profil pengguna aplikasi. Oh, di sini itu bisa edit data
berhasil itu sama aja kayak notifikasi yang udah aku jelasin tadi, hapus data berhasil. Di sini ada kelola pengguna, ada nama, dan lain-lain. Jadi kalian bisa ubah nama profil nanti, profil aku di web aku bisa ganti password, ganti foto, ganti pokoknya nama kasirnya gitu deh, lengkapnya. Terus di sini ada template. Template itu ada 3 folder lagi, isinya ada footer.php. Footer.php itu isinya ada sistem penjualan barang berbasis web, itu nama sistem aku nantinya. Dan di sini ada Nabila Kusumawijaya, itu nama aku ya guys. Di sini aku masukin codingan si JS-nya atau JavaScript-nya. Terus ada sama aja nih kurang lebihnya. Nah, di sini. Jadi ini tuh ada peringatan. Misalnya stok kurang dari barang yang tersisa kurang dari 3, nanti tuh ada peringatannya. Otomatis jadi kita harus pesan lagi atau restock biar di toko tuh tetap ada barang. Kira-kira kayak gitu ya, guys. Terus kalau di header itu ada sistem penjualan sama aja sih, berbasis web. Di sini ada aku masukin si JavaScript lagi. Di sini aku masukin header start, top bar, content and notification. Jadi setiap ada notifikasi nanti muncul, nanti kita coba aja ya. Di sini juga aku masukin ingin logout. Terus itu pakai JavaScript. Sekarang kita buka home. Di home itu ada dashboard. Nah, nanti di dashboardnya aku itu ada nama barang, guys. Jadi nama barangnya itu nanti ketahuan ada berapa, stok barangnya berapa, udah kejual berapa, kategori barangnya apa. Terus tuh ada keinputannya nanti di si codingan akunya. Terus sekarang si debar.php. Si debar.php itu ada member edit. Member edit itu ada navbar atau si debar nav collapse. Di sini itu connect-nya ke index.php. Itu masukin gambar, ada dashboard juga, master, ada pembeli, barang, kategori, petugas, kurang lebihnya kayak gini lah ya codingannya. Ada penjualan, laporan penjualan, pengaturan toko, sama tentang kami yang bisa kita edit mau kita nantinya di codingannya. Nah, ini ada aset. Aset juga terdiri dari 4 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lah ya. Yang pertama itu ada CSS, data bell, .awesome, fonts, image, JavaScript, lines icon, sama fungsi. Kita buka di sini ada Bostrip CSS, login CSS, style CSS, to do CSS, sama Zabuto kalender. Nah, nanti tuh di web aku ada kalendernya guys, jadi kita kalau mau input tuh lebih gampang. Di sini juga ada database. Database itu biasanya kurang lebihnya kayak gini. Ada data table, itu aku pakainya Bostrip, data juga JS ya, ada jQuery. Terus ini kita buka font awesome, ada CSS, ada font. Situ juga ada index HTML, tapi kita aplikasikan aku pakainya di PHP-nya juga banyak. Dan image juga banyak, foto-fotonya. Jadi itu source-nya ada foto nanti user, itu fungsi. Itu ke fungsi. Fungsi itu ada edit, hapus, tanda, tambah, view. Kembali ke CRUD tadi. Di sini aku juga ada config. Config itu yang menghubungkan kita ke PHP admin nanti. Jadi host servernya itu localhost, terus username servernya itu root, password servernya aku kosongin karena aku pakai exam, sesuaikan dengan server kalian aja ya. Nah, di sini aku mempunyai database yang bernama penjualan. Terus di sini ada Excel. Excel itu yang bakal nginput laporan keuangan kita nantinya dari tanggalnya, berapa pelanggan, bulan, pokoknya semua kita. Setiap bulannya pasti ada data laporan penjualnya,
Terus ada nomornya, ID barang, nama barang, kasir, tanggal input, itu pasti ada nanti di dalam kalau kita ekspor di Excelnya. Ini kembali ke indeksnya seperti ini aja teman-teman. Terus masuk ke login. Loginnya juga di sini aku pakainya post require config php ya. Kira-kira codingannya kayak gini. Ini juga pakai JavaScript lagi, terus logout kayak gini aja. Misalkan kita mau logout nanti ada notifikasi Anda telah logout kayak gini. Terus nih penjualan SQL, kira-kira codingannya kayak gini. Banyak banget. Setelah itu kita ke part terakhir, yaitu print. Karena ini require ke config PHP juga. Kurang lebihnya tuh kayak gini codingannya ya. Aku maaf ya karena aku cuma nunjukin codingan aku karena pada saat ngejalaninnya tuh kerjainnya tuh banyak trouble-nya guys sejujurnya, dan waktu itu akhirnya ini bisa nih. Kalau misalnya dari ulang lagi kayaknya waktunya juga panjang dan takutnya malah jadi berpart-part. Jadi kita simpulkan aja. Terima kasih. Selanjutnya kita akan melihat web yang udah kita buat tadi melalui codingan ini. Nah guys, langkah selanjutnya yang kita lakukan itu di Chrome membuka localhost PHP MyAdmin. Contohnya itu kayak gini. Seperti yang kalian lihat, di sini aku udah nyoba banyak banget dan hasilnya masih gagal terus waktu itu. Dan alhamdulillahnya sekarang aku udah bisa dengan nama database-nya itu penjualan. Nah, di penjualan ini aku isi ada barang, kategori, login, member, nota, penjualan, dan toko. Selanjutnya langsung aja kita jalankan web yang udah kita buat sebelumnya dari codingan yang tadi kita buat juga. Aku namanya itu penjualan. Dan pertama kita harus login terlebih dahulu. Nah guys, selanjutnya itu kita masuk ke login. Login itu isinya ada username sama password yang harus kita buat terlebih dahulu. Dikarenakan aku belum punya akun, jadi mari kita daftar dulu. Di sini aku udah nyiapin daftar yuk karena aku belum punya akun. Langsung aja kita isi itu dengan nama lengkap atau nama aku juga KW. Kita copy aja buat emailnya langsung @gmail.com. Setelah itu nomor HP-nya 0851806346. Terus alamatnya itu ada di Taman Raya. Nah, buat si user sama password ini usahakan kita jangan sampai lupa ya guys. Karena kalau lupa nggak bisa login, harus bikin ke daftar akun lagi. Di sini aku namain ya dengan password. Setelah itu kita langsung daftar aja. Pendaftaran berhasil. Itu ada itunya pemberitahuan, habis itu kita langsung ke username-nya aja. Tadi kan aku namain di username-nya itu DIY ya guys. Nah, karena tadi aku bilang kalian harus ingat karena ya ini kalau kalian lupa ya kalian harus daftar ke yang lagi. Terus kita masukin password. Kita langsung masuk aja. Nah, setelah kita login pasti akan muncul halaman tab seperti ini. Jadi setiap mau registrasi, login atau logout atau perintah apapun yang udah kita jalankan di yang udah jadi ini, itu pasti akan ada notifikasi yang muncul guys. Macamnya kayak contoh yang tadi, itulah seputar registrasi, login, dan logoutnya. Nah, setelah login berhasil, pasti itu muncul di tampilan layar akan jadi seperti ini. Di sini itu aku ceritanya sebagai kasir, dan ini tuh ada nama barang, stok barang telah terjual sama kategori barang. Kalau misalnya kita mau coba logout, tinggal logout aja. Habis itu kalau saya ingin logout, habis itu kita klik OK aja. Kalau saya Anda telah logout, nah itu tandanya udah berhasil logout. Kalau misalnya mau login lagi, kita bisa banget. Tinggal kita masukkan aja username aku yang tadi. Di sini kan aku user ini, terus passwordnya ini. Nah, kalian harus ingat-ingat karena ini pasti kita membutuhkan di saat kita mau login kembali ke halaman websitenya. Jadi tinggal masuk, nanti ada notifikasi login berhasil. Ini kok gagal sama gitu. Lupa ya. Interesting. Nah, setelah itu kita kembali ke tampilan web lagi yang udah kita buat sebelumnya, itu sistem penjualan barang berbasis web. Di sini aku ada dashboard yang berisi nama barang, stok barang telah terjual, kategori barang, dan itu masing-masing bisa kita tambah atau kita ubah, bahkan kita hapus. Di sini aku juga ada tanggalan per hari ini. Terus kita buka ada master data. Master data itu ada data pembeli sama data barang. Dan itu inputnya sama aja ya guys. Sekarang kita ke kategori. Di kategori ini jadi aku menjual ada laptop, memori, handphone. Jadi yang membedakan itu kayak nama mereknya aja, kayak nama barang, nama merek gitu. Kategorinya sama, cuma 3 itu ada laptop, handphone, sama memori. Terus di master ini ada petugasnya itu, di sini ada aku sebagai kasir dan data-datanya kurang lebih seperti ini, dan ini pun bisa kita ubah semua kita ya.
Selanjutnya ada laporan penjualan. Laporan penjualan ini bisa kita input nanti, bisa kita jadi PDF ataupun Excel. Ini aku udah nyoba ya beberapa. Buat aku export ke Excel dan ini udah bisa, nanti kita coba. Terus di sini ada menu setting yaitu pengaturan toko. Di sini kita bisa mengubah nama tokonya, alamat toko, kontak HP si tokonya, sama nama pemilik tokonya. Setelah itu di sini aku akan menjalankan yang namanya CRUD atau CRUD. Yang pertama itu ada create. Kita langsung aja masuk ke data barang. Jadi create itu adalah pengguna dapat menambahkan catatan atau entry baru ke database. Fungsi ini meliputi memasukkan data ke dalam database, membuat baris baru dalam tabel, dan menentukan nilai untuk atribut kolom dari baris tersebut. Contohnya itu seperti di sini saya akan menambahkan data yaitu misalnya kategorinya laptop. Yang saya akan menambahkan laptop. Nama laptopnya itu aku namain merek apa ya? Misalnya Oppo ya guys, Oppo ngeluarin laptop. Salah doang ini. Terus mereknya itu ya Oppo. Harga belinya itu misalnya aku 5 juta. Nah, aku jualnya itu sekitar 6 juta. Jadi di sini langsung aja kita pilih satuan barangnya yaitu piece. Dan stoknya itu aku isi sekitar 50-an lah ya. Nah, di sini tuh ada tanggal input itu otomatis keisi dari tanggal yang sekarang. Nah, kenapa kalau kakak, nah ini kan 28 itu kan otomatis. Jadi di sini karena aku dari awal pakainya primary key, jadi itu akan terus berlanjut ya guys. Nomornya langsung aja kita insert data. Setelah insert data berhasil ditambah ya guys, ini BR 28 kan ya, karena ada data sebanyak 28 dan sebelum 22 ke bawah itu udah aku hapus data-datanya, tapi ke input namanya di sini aku pakai primary key waktu aku di PHP MyAdmin-nya. Jadi ini tuh otomatis bertambah gitu guys, tanpa kita harus ngisi. Sekarang create udah, kita masuk ke fungsi create itu membantu pengguna untuk mengambil atau mengakses data yang ada dari database seperti saat mencari catatan tertentu atau memperoleh suatu catatan yang memenuhi kriteria tertentu. Misal saat pengguna masuk ke website, aplikasi akan melakukan operasi read atau membaca untuk mengakses informasi akun mereka dari database dan menampilkan di layar. Contohnya itu kayak ada sini, kita pencet details dan kita jadi tahu nih details dari si barang ini tuh apa aja, dari ID barang, kategori, nama barang, merek, harga jual, satuan barang, input, dan tanggal update. Itu contoh dari sini. Jadi kita tahu dengan mudah detail-detail barang atau produk yang kita jual. Setelah itu kita masuk ke update. Update memungkinkan pengguna untuk mengubah atau mengedit data yang ada di database. Misal jika pengguna ingin mengubah alamat emailnya atau membaru informasi tertentu di profilnya, aplikasi akan menjalankan operasi update untuk mengubah data yang relevan di database. Misal kita langsung edit aja nih. Di sini aku akan ganti bukan Oppo ternyata, yaitu ThinkPad lah kayak laptop aku. Nggak salah sih tulisannya gitu. Kita copy paste saja agar memudahkan kita. Di sini stoknya aku ganti jadi misalnya yang 5 aja lah ya. Di sini ada update data. Setelah itu otomatis data akan terupdate. Tadi kan di sini tuh Oppo jadinya ThinkPad S iPad ID dan di mereknya itu juga ThinkPad. Nah, sekarang kita ke delete. Fungsi delete memberi akses ke pengguna untuk menghapus data yang tidak diinginkan dari data. Dengan demikian, saat pengguna ingin menghapus akunnya di website, aplikasi akan melakukan database untuk menghapus data dari tersebut. Dari database tersebut, di sini aku akan menghapus salah satu produk aku. Misalnya aku mau hapus yang ini. Kita klik hapus aja. Terus ada notifikasi localhost hapus data barang, oke. Setelah itu, mari kita lihat dan otomatis kehapus ya teman-teman. Jadi cukup itu dari si CRUD atau Create, Read, Update, Delete yang artinya membuat, membaca, memperbarui, atau menghapus.
Setelah itu kita masuk ke menu transaksi antara si penjual dan pembeli. Di sini ada transaksi penjualan, jadi misalnya si pembeli mau beli barang, laptop ThinkPad S ID pad, yaitu dengan ID barang BR028. Di sini langsung kita ketik aja si ID barangnya, BR028. Di situ kita enter, otomatis si hasil pencarian ini langsung ke detect antara ID barang, nama barang, merek, harga jual, sama aksi. Nah, aksinya itu kita masukin aja ke keranjang dulu karena si pembeli mau beli beberapa barang. Setelah membeli si laptop, pembeli juga mau membeli, ceritanya laptop lagi kali ya, apa iPhone 11 Pro DBR023 gitu. Langsung aja kita ketik di sini BR023. Setelah itu kita masukkan ke keranjang lagi. Habis itu kita di sini totalnya habis 16 juta ya guys. Itu 16 juta udah dapet laptop sama HP. Kita langsung aja bayar misalnya dengan uang 15 juta, kita coba ya. Kalau misalnya ini kan kurang, ada reaksinya apa enggak, langsung bayar. Nah, pasti notifikasinya langsung ada local hostess uang kurang 1 juta. Kita klik OK aja, terus di sini kita ganti misal jadi 65 kali ya. Aku bayar 16.500.000, kita bayar aja langsung. Nah, local hostess belanja berhasil dibayar, kita klik OK aja. Setelah itu di sini udah ke input otomatis total semua bayar sama kembaliannya. Kalau misalnya kita mau print PDF juga tinggal print untuk bukti pembayarannya. Setelah itu muncul. Nah, setelah muncul ini kita close saja. Kita masuk ke transaksi lagi, misal ada yang mau beli, pembeli kedua yaitu mau beli, oh ini ada yang mau habis guys, jadi pembeli kedua itu mau beli misalnya laptop ya, laptop HP dengan ID barang BR027. Kita langsung ketik aja BR027, enter, otomatis si laptop HP ID pad-nya itu udah kelacak. Kita masukkan keranjang, misal si pembeli juga mau beli barang memori Asus ya, BR025, langsung kita masukkan seperti biasa BR025, kita enter, otomatis kebaca, kita masukkan keranjang, dan si pembeli lagi juga mau beli barang terakhir yaitu ini udah stok menipis guys, kita beli yang masih banyak aja. BR026 itu ada handphone iPhone 12, jadi kita beli misalnya kalau maunya BR026. Nah, iPhone 12 kita masukin keranjang. Habis itu langsung deh kita bayar. Totalnya itu 44.400.000, kita bayarnya 44 juta. Kita bayar. Di situ belanjaan berhasil dibayar, oke. Nah, ini kan kita lihat print atau bukti pembayarannya. Nah, terdapat 5. Kenapa 5? Padahal tadi aku dikeranjanginnya cuma sekiranya 3, yang pertama 2, karena di sini aku belum ngereset keranjangnya ya. Coba kalau kita mau export ke Excel-nya, tadi kan ke PDF udah, ke tanggal yang sekarang aja. Karena yang kemarin aku udah nyoba dan berhasil, langsung kita ke Excel aja, karena tadi PDF-nya udah berhasil. Export ke Excel, kita tunggu sampai filenya terdownload. Langsung aja kita buka hasil downloadan yang tadi udah kita download, terus kita buka. Nah,
the file format and extension of that laporan. Udah kita yes aja. Nah, jadi gini guys, hasil dari si web tadi kalau export ke Excel-nya buat report atau laporannya. Jadi ini tuh data laporan penjualan Januari dari yang kemarin-kemarin aku nyoba sampai yang tadi barusan aku coba. Kurang lebihnya kayak gini. Berarti kita udah berhasil mengekspor file melalui Excel. Nah, jadi cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You don't even